warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, berjumpa bersama saya Nur Ain Mobiliu di podcast Suara Pemilih KPU Kabupaten Pohuwato. Pada podcast kali ini kami akan membahas tema sosialisasi pendidikan pemilih bagi pemilih pemula menuju pemilu dan pemilihan serentak 2024. Dan telah hadir narasumber yang akan berbincang bersama saya, Bapak Mus Mulyadi Hunowo, anggota KPU Kabupaten Pohuwato, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM. Selamat pagi, Pak. Pagi Mbak Nur. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, terima kasih telah meluangkan waktu. Ya, sama-sama. Sudah berapa lama Pak sebagai anggota KPU Pohuwato? Saya menjadi anggota KPU itu sudah 3 tahun. Alhamdulillah sudah melaksanakan pemilihan legislatif 2019, kemudian pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020. Udah cukup lama ya Pak? Alhamdulillah. Baik, berbicara tentang pemilu dan pemilihan, partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator suksesnya penyelenggaraan pemilihan. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, itu dilakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Pada setiap pelaksanaan pemilu dan pemilihan, pasti ada nih para pemilih yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya. Nah, bagaimana strategi KPU Pohuwato untuk meningkatkan partisipasi masyarakat ini melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada mereka-mereka ini? Sebelum itu, mungkin bisa dijelaskan Pak, pendidikan pemilih itu yang seperti apa sih? Baik, terima kasih Mbak Nur. Memang benar apa dikatakan oleh Mbak Nur tadi, bahwa salah satu indikator dari keberhasilan pelaksanaan pemilihan itu sendiri adalah diukur dari tingkat partisipasi masyarakat. Berbicara partisipasi masyarakat, tentunya kita tidak luput dari kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU itu sendiri. Pendidikan pemilih yaitu salah satu usaha untuk menanamkan nilai-nilai yang berkaitan dengan pemilu dan demokrasi kepada warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih pada pelaksanaan pemilihan itu sendiri. Kemudian pendidikan pemilih juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap kepemiluan. Dan sosialisasi pendidikan pemilih adalah salah satu instrumen untuk mendongkrak partisipasi masyarakat di setiap baik itu pelaksanaan pemilihan umum maupun pemilihan bupati dan wakil bupati. Jadi pendidikan pemilih ini merupakan hal yang sangat penting ya Pak, karena bagaimana kita bisa meningkatkan partisipasi masyarakat jika kita tidak melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih ini? Ya, pendidikan pemilih itu memang sangat penting bagi masyarakat, karena memang tidak mudah menjadikan pemilih itu menjadi cerdas dan rasional. Akan tetapi mendidik pemilih itu sangat penting, karena mereka inilah yang akan menentukan nasib bangsa ini 5 tahun ke depan. Sasaran pendidikan pemilih ini siapa saja Pak? Sasaran pendidikan pemilih adalah seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Pohuwato. Kami membaginya di 10 basis, yaitu basis pemilih pemula, basis perempuan, basis marginal, basis disabilitas, dan masih banyak juga basis-basis yang lain. Tujuannya adalah apa? Karena di setiap pelaksanaan pemilihan itu banyak masyarakat yang tidak begitu paham apa yang sementara dilaksanakan oleh KPU dan bagaimana ketika mereka pada saat pelaksanaan pemilihan itu sendiri. Nah, kami di pemilihan 2019 dan 2020 banyak kegiatan sosialisasi yang kami laksanakan. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa memang sosialisasi ini kami bagi di beberapa basis karena memang jangkauan kita ke seluruh kecamatan itu membutuhkan waktu yang agak panjang juga. Ketika misalnya kami menyasar seluruh masyarakat, tentunya
tidak semudah itu, karena memang dengan banyaknya kesibukan masyarakat, sehingga kegiatan sosialisasi kami bagi per masing-masing basis. Tadi Pak disebutkan ada basis pemilih pemula. Bisa dijelaskan Pak, pemilih pemula itu yang bagaimana? Yang dimaksud dengan pemilih pemula adalah mereka yang baru pertama menggunakan hak pilihnya pada saat pelaksanaan pemilihan, yaitu mereka yang baru berumur 17 tahun pada saat pelaksanaan pemungutan suara. Kemudian yang berikut adalah mereka yang sudah pensiun dari TNI maupun Polri itu sendiri. Jadi dua nih Pak, yang sudah berumur 17 tahun dan pensiunan TNI atau Polri. Ya. Nah, bagaimana dengan seseorang yang sudah berusia 30 tahun namun dia belum pernah menggunakan hak pilihnya? Apakah dia bisa dikategorikan sebagai pemilih pemula juga? Iya, mereka yang sudah lebih dari 17 tahun umurnya ketika mereka misalnya belum pernah menggunakan hak pilih, itu kita kategorikan sebagai pemilih pemula. Tetapi kita tidak punya data hal itu. Kita tidak punya data siapa saja orang-orang yang sudah berumur 30 tahun kemudian belum pernah memilih. Nah, ketika kami memiliki data itu, maka kami akan mengedukasi masyarakat itu untuk tetap menggunakan hak pilihnya pada saat pelaksanaan baik itu pemilihan maupun pemilihan bupati dan wakil bupati. Oh, jadi dia dikategorikan sebagai pemilih pemula juga? Iya. Iya, jadi teman pemilih, jika kalian sudah berusia 17 tahun ke atas, jangan lupa untuk memilih ya, karena ini juga menentukan masa depan bangsa kita. Baik, lanjut Pak. Pada pemilu 2019, Pilpres dan Pileg, dan Pilkada 2020, kegiatan apa saja yang telah dilakukan oleh KPU Purwato untuk meningkatkan partisipasi masyarakat? Pada pelaksanaan Pileg Pilpres 2019 dan Pilkada 2020, banyak kegiatan sosialisasi yang kami laksanakan. Di samping kegiatan tatap muka, juga kami melaksanakan kegiatan seperti pentas seni, kemudian desain poster, dan juga KPU Run yang diikuti oleh seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Purwato. Alhamdulillah kegiatan kami pada saat itu mendapat apresiasi yang cukup baik dari masyarakat. Terlihat dari banyaknya peserta yang ikut kegiatan lomba yang kami laksanakan itu sendiri. Baik di samping sosialisasi tatap muka, juga sosialisasi itu yang kami laksanakan. Kemudian pada pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020, kebetulan waktu itu kita masih di situasi pandemi COVID-19, maka kegiatan sosialisasi yang kami laksanakan itu di samping tatap muka, juga kami lebih mengoptimalkan sosialisasi melalui media, baik media massa, elektronik maupun media online. Juga kami membagikan poster, stiker, spanduk, baliho, dan lain-lain. Jadi, dari kegiatan yang telah dilaksanakan tadi Pak, bagaimana dengan tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Purwato? Alhamdulillah pada pelaksanaan Pileg Pilpres, angka partisipasi masyarakat di KPU Kabupaten Purwato itu di angka 86,39%. Kemudian pada pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020, angka partisipasi masyarakat itu melonjak 1% lebih di angka 87,94%. Angka yang cukup luar biasa dan memuaskan bagi kita. Wah, tinggi sekali Pak, keren. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, memahami situasi dan kondisi saat ini yang masih pandemi COVID-19 membuat kita harus patuh pada protokol kesehatan. Bagaimana strategi KPU Purwato untuk meningkatkan partisipasi masyarakat itu melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih menuju pemilu dan pemilihan serentak 2024 nanti, Pak? Ya, berkaca pada pelaksanaan pemilihan bupati wakil bupati tahun 2020 di saat pandemi COVID-19, alhamdulillah kegiatan sosialisasi yang kami laksanakan itu cukup maksimal. Karena memang
kegiatan sosialisasi yang kami lakukan itu di samping tatap muka, juga kami paling banyak juga bersosialisasi melalui media sosial, media online maupun media elektronik. Nah, kami di 2024 menghadapi pemilihan 2024 secara serentak ini, memang kita belum ada juknis terkait hal itu, tetapi kami masih tetap mengadopsi kegiatan sosialisasi yang kami laksanakan pada pelaksanaan Pileg 2019 dan juga Pilkada 2020. Kami juga tetap akan mengoptimalkan media massa, media elektronik dan juga media online. Dan saat ini kami KPU sementara akan melakukan kegiatan melalui podcast yang insya Allah akan kami laksanakan di setiap minggunya. Kemudian yang berikut, kami juga dalam waktu dekat ini akan melakukan juga kegiatan sosialisasi ke seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Pohuwato, khususnya SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah. Kami kemarin sudah melakukan koordinasi dengan kepala-kepala sekolah SMA dan SMK, dan alhamdulillah kami mendapat respon yang baik dari pihak sekolah. Tetapi karena memang saat ini kita masih berada di pandemi COVID-19, sehingganya untuk kegiatan sosialisasi ini kita menunggu sampai kapan sekolah itu akan melakukan pembelajaran tatap muka. Kami sudah mendapatkan izin dari pihak sekolah, insya Allah mereka akan memfasilitasinya. Tinggal kita menjadwalkan kapan akan dilaksanakan kegiatan sosialisasi yang akan kami laksanakan itu. Tapi kegiatan sosialisasi yang akan kami lakukan nanti di 2021 ini, kami tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Kami tetap mengacu pada PKPU 6 tahun 2020 terkait dengan ketika kita mengumpulkan massa ataupun ketika melakukan sosialisasi, kita harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Kegiatan apa yang akan dilaksanakan oleh KPU Pohuwato, Pak? Saat ini KPU Kabupaten Pohuwato sementara melakukan pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan. Kami telah melakukan rapat koordinasi dengan berbagai pihak, dengan Dukcapil, Polres, Kodim, Kesbangpol, dan juga pemerintah daerah. Nah, di awal ini kami akan melakukan koordinasi dengan pihak sekolah. Kami akan memintakan data seberapa banyak siswa yang ada di sekolah itu yang sudah berumur 17 tahun, kemudian belum memiliki KTP, nanti akan kami arahkan ke Dukcapil untuk melakukan perekaman KTP. Dan insya Allah setelah kegiatan juga yang akan kami laksanakan di sekolah-sekolah, kami juga akan melakukan sosialisasi apel demokrasi kepada seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Pohuwato, khususnya SMA maupun Madrasah Aliyah. Jadi itu untuk sosialisasi bagi yang sudah berumur 17 tahun ke atas, Pak? Iya. Bagaimana dengan para pensiunan TNI dan Polri? Apakah akan ada sosialisasi juga? Ya, akan ada sosialisasi ke TNI Polri yang sudah masuk pensiun. Tapi kami terlebih dahulu akan mendata, baik di Kodim maupun Polri, seberapa banyak TNI maupun Polri yang saat ini sudah masuk pensiun. Nah, ketika kami sudah mempunyai data itu, maka kami akan melakukan sosialisasi kepada mereka-mereka itu. Nanti kami akan mengumpulkan mereka di satu tempat, kemudian kami akan datangi, kami akan menyampaikan terkait dengan kegiatan kami, yaitu melakukan pendidikan pemilih kepada TNI Polri yang sudah pensiun itu. Apakah akan ada kegiatan sosialisasi lain, Pak? Ya, kami di tahun 2021 ini akan ada kegiatan sosialisasi yang akan kami lakukan, yaitu sosialisasi kepada masyarakat yang tingkat partisipasi masyarakatnya pada pemilihan bupati dan wakil bupati 2020 kemarin itu yang partisipasinya rendah. Itu terdapat di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Popayato Timur dan juga Kecamatan Marisa. Mengapa tingkat partisipasi di daerah tersebut rendah, Pak?
Hasil koordinasi kami dengan PPK, PPS, dan KPPS juga dengan pemerintah desa, ternyata yang menyebabkan partisipasi di beberapa desa itu rendah karena memang banyaknya penduduk yang berada di luar daerah pada saat pelaksanaan pemungutan suara, sehingga mereka tidak sempat pulang karena memang jarak antara tempat kerja mereka dengan desa mereka itu memang sangat jauh. Ada yang berada di luar provinsi, sehingga ini yang menyebabkan kenapa partisipasi di beberapa tempat itu memang agak rendah. Apa yang diharapkan oleh KPU Pohuwato dengan melakukan sosialisasi di daerah partisipasi rendah ini, Pak? Harapan kami dari KPU Kabupaten Pohuwato dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi, kami bisa mendongkrak partisipasi pemilih di desa tersebut agar bisa paling tidak sama dengan desa-desa yang lain. Kemudian kami juga berharap setiap pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang kami laksanakan itu bisa meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait dengan kepemiluan. Juga kami sangat berharap dengan kegiatan sosialisasi yang akan kami laksanakan nanti ini bisa mendongkrak angka partisipasi pemilih di 2024 itu bisa melebihi pada pelaksanaan pilkada tahun 2020. Apakah ini akan dilakukan secara tatap muka, Pak? Ya, untuk kegiatan itu akan kami lakukan tatap muka, tetapi kami terlebih dahulu akan berkoordinasi dulu dengan pihak pemerintah kecamatan maupun pemerintah desa dan juga Satgas COVID-19. Apakah bisa dimungkinkan untuk kegiatan sosialisasi tatap muka yang akan kami laksanakan nanti? Jumlah pesertanya apakah akan dibatasi, Pak? Iya, jumlah peserta kegiatan sosialisasi akan kita batasi sesuai dengan PKP 6 tahun 2020, di mana di setiap pelaksanaan kegiatan sosialisasi kita akan membatasinya maksimal 50 orang, minimal 30 orang setiap kegiatan sosialisasi. Secara tatap muka? Ya, secara tatap muka. Jadi, apakah KPU Pohuwato akan turun langsung ke daerah tingkat partisipasinya yang rendah ini, atau mereka akan diundang di kantor KPU, Pak? Kalau kegiatan sosialisasi kita yang akan kita laksanakan, kita akan turun langsung ke masyarakat, karena memang kita melihat situasi dan kondisi masyarakat yang memang sangat sibuk pada saat kegiatan sosialisasi. Kami pun menyesuaikan dengan jadwal mereka. Ketika misalnya mereka punya kesempatan nanti sore, maka kami akan melaksanakan kegiatan sosialisasi di sore hari. Jadi dilakukan koordinasi terlebih dahulu? Iya. Kapan akan dilaksanakan kegiatan sosialisasi ini, Pak? Untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi di daerah partisipasi terendah, kemarin kami sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah desa. Dalam hal ini Desa Lendoun, Kepala Desa dengan Kepala Desa Lendoun. Untuk kegiatan sosialisasi memang kita belum bisa menjadwalkan karena memang saat ini di Provinsi Gorontalo masih diberlakukannya PPKM. Sehingga untuk mengumpulkan massa itu kami juga memang masih agak khawatir karena memang kita tahu bersama bahwa pandemi COVID ini belum berakhir. Untuk jadwalnya sendiri kita akan menyesuaikan karena memang sesuai dengan surat edaran dari KPU RI nomor 515 bahwa pelaksanaan kegiatan sosialisasi itu akan dilaksanakan di bulan September dan Oktober. Tetapi kesemuanya itu kita akan menunggu dulu bagaimana dengan pemberlakuan PPKM ini, apakah akan berakhir di tanggal 20 ini atau masih diperpanjang, itu memang masih belum ada kesepakatan dengan pemerintah desa. Karena memang pemerintah desa itu sendiri belum juga memberi sinyal apakah di PPKM ini bisa diadakan kegiatan sosialisasi. Mereka juga masih berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan juga Satgas Tugas. Baik, terakhir nih Pak, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada teman pemilih di rumah, silahkan. Hai teman pemilih, saat ini KPU Kabupaten Pohuwato sedang melakukan pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan. Maka kami sangat mengharapkan kepada seluruh masyarakat
apabila ada masyarakat yang sudah merubah data, misalnya ada yang sudah menikah, ada yang sudah meninggal dunia, dan juga pindah domisili, kiranya dapat melaporkan kami ke KPU Kabupaten Pohuwato atau datang langsung ke kantor KPU Kabupaten Pohuwato, Jalan MH Tamrin, Desa Palopo, Kecamatan Marsia, Kabupaten Pohuwato. Atau bisa menghubungi kami melalui websitenya KPU, Facebooknya KPU, Twitter KPU, dan juga Instagram KPU Kabupaten Pohuwato. Kemudian yang berikut, kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat, karena saat ini kita masih berada di pandemi COVID-19, maka kita tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat dengan cara memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Salam sehat, KPU melayani. Baik, seru sekali perbincangan kita pagi ini. Terima kasih Pak telah berbincang bersama saya. Sama-sama Mbak Nur. Teman pemilih, sebagai generasi muda, kita memegang peran penting dalam mewujudkan negara yang kuat. Karena semakin kita berani menentukan pilihan kita sendiri, maka kita dapat mewujudkan tata pemerintahan yang lebih baik. Karena satu suaramu akan menentukan masa depan bangsa. Demikian podcast kita kali ini. Sampai berjumpa di podcast-podcast selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen di channel YouTube KPU Kabupaten Pohuwato. Jangan lupa like, komen, dan dibagikan juga di Facebook, Instagram, dan di tweet ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemilih berdaulat, negara kuat.